Kisah pemuda kaya yang menjadi cleaning service. Episode 47. Kenshin, yang saat itu sedang berbincang dengan Ririn, tiba-tiba saja berubah mimik wajahnya. Ia menjadi diam seketika saat melihat seseorang yang ia kenal, sedang berjalan menuju ke tempatnya. Tentu saja hal tersebut membuat Ririn jadi bertanya, "Hei Ken, kamu kok tiba-tiba diam begitu saja? Ada apa nih?" Belum sempat Kenshin menjawabnya, Kaori telah tiba dulu di depannya. Dan Ririn pun langsung menyapa, "Loh mbak ini, Mbak Kaori rupanya ya, banyak kerja di bagian mana nih? Selama kerja di sini aku kok gak pernah ngeliat mbaknya ya." "Selamat dah Kenshin." Padahal baru saja Kaori akan menegurnya. Perhatiannya pun langsung tertuju ke Ririn yang menyebut namanya. "Siapa ya dia kok tahu namaku?" Kaori pun jadi fokus melihat Ririn lalu ia bicara, "Oh iya, mbak siapa ya namanya? Kalau gak salah mbaknya ini namanya Ririn ya?" "Iya saya Ririn mbak." Kemudian Kaori malah bertanya, "Mbak Ririn gimana kabarnya ya? Mas ini cowoknya, apa temennya? Kenalin dong." Waduh, pertanyaan Kaori langsung aja to the point gitu. Kenshin yang masih terdiam, perasaannya jadi runyam saat mendengar Kaori bertanya seperti itu. Lalu Ririn pun menjawab pertanyaan Kaori. "Saya baik-baik saja mbak, terima kasih ya. Ini teman saya, kenalin nih namanya Kenshin. Ken kenalin ini Mbak Kaori. Kemarin yang interview di sini bersamaku." Dan Kenshin pun melihat ke arah Kaori dengan tersenyum. Anehnya ia ikut aja apa kata Ririn. Lalu ia mengulurkan tangannya bermaksud ingin kenal. Bercanda apa ya Kenshin ini? Kemudian ia berucap, "Saya Kenshin mbak, mbaknya siapa ya?" Kaori hanya melihat dan tanpa menjawab. Kayaknya marah nih dia, apa jelas gitu. Dan tangan Kenshin pun diacuhkan. Terpaksa deh Kenshin menurunkan kembali tangannya. Tanpa bicara, tanpa ucapan pamit, Kaori begitu saja berjalan dan meninggalkannya. Kayak gak dianggap ada orangnya gitu ya. Ah gawat nih, Kenshin dicuekin. Ngambek rupanya Kaori. Lalu Ririn bicara pada Kenshin. "Ada apa ya Ken? Mbak itu kok kayaknya gak suka kita ya? Sepertinya dia lagi marah." Kenshin pun bilang, "Udah Rin aku juga gak tahu maksudnya." Padahal hati Kenshin serasa deg-degan gitu, Kaori kok ada di sini. Lalu Kenshin bicara pada Ririn. "Sepertinya jam istirahat udah selesai nih Rin, kita balik yuk." "Oke Ken." Dan mereka pun balik bekerja. Ririn kembali ke kantornya, dan Kenshin berjalan ke arah lain. Di tengah perjalanan itu HP Kenshin berbunyi. Tit-tit-tit, tit-tit-tit-tit, tit-tit-tit, lalu ia mengangkatnya. "Halo ini siapa ya?" Namun tiba-tiba suara itu terputus. Kenshin pun melihat layar HP-nya. Setelah dilihat sepertinya ada masalah dengan HP tersebut. Ia pun mencari tempat duduk yang terdekat. Lalu dibukalah tutup baterainya. Saat Kenshin melihat kondisi HP itu, berjalanlah Niken bersama teman-temannya lewat di depannya. Kenshin yang lagi sibuk mengutak-atik HP jadulnya itu, jadinya terlihat Niken dan temannya. Coba lihat lagi ngapain cleaning service itu. Oh my god, HP-nya gede banget ya. Udah ketinggalan zaman nih, masih dipakai aja." Mereka pun tertawa. Saking tertawanya mereka sampai tak tahan untuk mendekati Kenshin. Mas kamu kok lucu banget sih. Ini HP-nya ya?" Kenshin menjawab, "Iya mbak, emangnya kenapa ya?" Niken pun ikut bicara, Mas cleaning service ini aku kasih PR lagi ya. Nanti kalau udah gajian, ditabung buat beli Android juga." Lalu teman satunya lagi bicara, "Aduh mas, entar kalau punya cewek gimana nih, mau romantisan pakai chatting WhatsApp kan gak bisa. Kalau pakai HP jadul itu masnya kan gak bisa juga kirim icon love gitu ke ceweknya. Aduh capek deh sama mas yang satu ini." Kenshin pun hanya tersenyum mendengarnya. Lalu Niken dan temannya itu balik lagi jalan. Sambil bicara pada Kenshin, "Diingat ya pesannya, gajiannya nanti ditabung buat beli Android juga." Sementara, Kaori yang lagi bete banget saat ini berada di dalam kantor perusahaan itu. Tentu saja kehadirannya sangat dihormati, karena ia adalah salah satu tim yang mengawasi perkembangan dari perusahaan ini. "Non Kaorinya mau minum apa ya?" tanya salah satu staf yang ada di situ. Kaori pun menjawab, "Air putih saja." Di tengah itu HP Kaori berbunyi. Dengan nada dering yang enak didengar daripada miliknya Kenshin. "Hei Kaori ini ayah." Kaori menjawab, "Halo yang ada apa ya? Kamu sekarang lagi ada di perusahaan itu ya?" "Iya bener ya, sekalian Kaori melihat meriksa perusahaan ini ya."
Ini ayah minta tolong. Di situ kan ada tuan muda. Ini tadi ayahnya telepon tapi gak bisa. Coba kamu cari ya. Kaori menjawab, baik ya, Kaori akan cari. Lalu dijawab ayahnya, hei Kaur, nanti kalau ketemu tuan muda Kenshin kamu telepon ayah lagi ya. Baik ya, dan Kaori pun keluar mencari keberadaan Kenshin. BT-nya jadi hilang. Jelesnya udah lupa tuh. Kini ia ada alasan untuk bertemu Kenshin. Setelah ia tak menemui di tempat yang tadi. Lalu dicarilah di setiap sudut jalan itu. Hingga akhirnya terlihatlah seorang pria lagi duduk merunduk di kursi, sedang mengutak-atik HP-nya. Dan Kaori pun menghampirinya. Kaori memberi tanda hadir. Kenshin yang tiba-tiba melihat Kaori ada di dekatnya, jadinya terkejut banget. Lalu ia bicara, rupanya, ini non Kaori, ada apa ya di sini? Kaori pun tak menjawab pertanyaan Kenshin. Lalu ia menelpon ayahnya. Ya ini sudah ada. Kenshin yang melihat Kaori lagi telepon. Tiba-tiba Kaori menyodorkan gadgetnya. Ini ayahku mau bicara. Aduh, ungkapan Kaori rada gimana gitu ya. Kenshin pun untuk pertama kalinya memegang Androidnya Kaori. Lalu ia bicara. Di dalam pembicaraan itu, rupanya ayahnya Kaori menyampaikan beberapa pesan penting, dan Kenshin pun mengerti. Setelah beberapa menit, akhirnya pembicaraan itu selesai. Non, aku boleh pinjam HP-nya gak buat miss call? Androidnya ada pulsa gaya? Kaori menjawab, kok aneh sih pertanyaannya, meremehin banget nih. Ya tentu adalah. Lalu Kenshin menelpon HP-nya sendiri dengan Androidnya Kaori. Ia bermaksud mengetes bisa gak HP-nya. Lalu bunyilah suara itu. Titit. Kaori jadinya pingin tertawa, namun ia menahan dengan tangannya. Kemudian Kenshin pun memasang kembali baterai HP-nya. Dengan kondisi yang tersumpal kertas kecil. Terlihat melas banget deh. Masa HP udah tua gitu dipakai juga? Kaori yang melihatnya, jadi terenyuh. Pingin beliin HP baru untuk Kenshin, tapi dia gak berani. Karena bukan siapa-siapa. Entar dibilang apa gitu. Lalu Kenshin pun mengembalikan Android milik Kaori. Ini non HP-nya. Makasih ya, udah minjemin. Kenshin tak sadar jika nomor miliknya tertinggal di history phone itu. Dan Kaori pun mengetahuinya. Segera saja ia menyimpan nomor tersebut. Lalu Kenshin bicara pada Kaori. Non tolong ya, jangan beritahu apapun tentang siapa aku di sini. Kaori menjawab, siapa juga yang mau beritahu masnya? GR banget deh. Kenshin pun tersenyum malu gitu, oh ya itu benar juga ya. Maaf nih salah, sambil tertawa kecil. Kemudian Kenshin pun pamit pada Kaori, aku tinggal kerja dulu ya. Kaori pun menjawab, iya silakan. Di lain tempat, Niken yang bersama teman-temannya masih saja membicarakan tentang Kenshin. Aduh saya capek banget deh. Masih ada juga ya cowok yang kayak gitu. Gak bisa update zaman. Masih saja ikut tradisional. Ah lu nit bahasa sastra lu pakai. Lah iyalah. Pasti alamat tuh. Gak bakal ada cewek yang mau sama dia. Bersamaan itu, Kaori masuk ke ruang tersebut untuk memeriksa apa saja hal yang harus dikerjakan. Lalu salah satu dari mereka bicara, hei Nick kamu kan yang kemarin interview dia ya? Siapa ya namanya cowok itu? Niken menjawab, kalau gak salah sih namanya Kenshin. Tiba-tiba di ruang itu hadir Kaori. Dan Kaori mendengar apa yang barusan mereka bicarakan. Niken dan temannya langsung terdiam. Saat melihat salah satu pengawas ada di kantornya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.